Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya bersama teman-teman saya sedang berada di Gereja Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Dan kami akan wawancara kepada dua tokoh agama, yaitu tokoh agama dan Romo. Sementara di sini gereja sementara dan gereja utamanya akan dibangun di sebelah sana. Ya, nama saya Teguh Santosa. Nama baptisnya itu Fransiskus Asisi. Saya sudah jadi imam sudah 21 tahun. Dan di sini ditempatkan sebagai pastor paroki sejak 27 Desember tahun 2022. Ini adalah paroki baru, pecahan dari paroki Santo Petrus Pekalongan. Jadi ini adalah paroki baru, pecahan dari Pekalongan. Gereja ini sebagai gereja setasi, waktu itu masih setasinya Santo Petrus Pekalongan itu sejak tahun 1980 sebagai gereja setasi. Kemudian umatnya itu secara kelas itu ya banyakkan guru, pedagang, kemudian tokoh, pengusaha. Ya itu 3 kategori besar yang ada di paroki ini. Kalau sekarang ini kan gereja setasi sini itu selain setasinya adalah di Seragi. Seragi itu secara umum orang-orang tua. Total kakaknya itu jiwanya sekitar 50-an. Kebanyakan orang Jawa dan orang Batak. Tasi Wiradesa itu sekitar kakaknya jiwanya itu sekitar 110-an. Kebanyakan Chinese dengan Jawa, dengan Batak itu merata. Dan kebanyakan kerja di guru, juga di toko, juga wira swasta. Satu lagi adalah Kedunguni. Kedunguni itu juga mayoritas Cina, kebanyakan pedagang. Terah pedagang toko emas itu ada di Kedunguni, sehingga ada banyak umat Katolik yang memang ada di Cina, di Kedunguni. Sehingga secara finansial stasi Kedunguni itu kuat. Maka paroki ini dalam rangka untuk karya-karya baiknya itu ditopang oleh setasi Wiradesa, setasi Kedunguni, dan Seragi. Karena memang kemampuan finansial di pusatnya sendiri dibandingkan dengan stasi itu lebih besar stasi. Dari sisi kuantitas jumlah memang berkembang. Karena banyak-banyak keluarga muda yang kemudian punya anak, juga pendatang. Hingga dari tahun ke tahun itu ada penambahan jumlah. Tapi juga paradoksnya ada juga kekurangan. Karena banyak yang mahasiswa itu kuliah di luar pasti. Dan kerap kali kuliah di luar itu dapat pekerjaan di luar, atau dapat istri atau suami di luar, tidak pulang. Jadi ya, di sisi ada pendatang baru, tapi ada keluarga-keluarga ya juga akhirnya meninggalkan gereja ini. Itu yang terjadi. Kami makan itu, jadi yang namanya hidup kami sebagai seorang imam, hidup duniawi itu ditopang oleh umat. Bahwa makan pun kami dikirim dari umat gantian. Jadi kami itu hanya apa sih ya? Ya ini melayani umat, tidak pernah memikirkan yang namanya uang pun
kayak kendaraan itu ya saya tinggal pakai aja. Bensin segala macam juga dari umat yang dikelola oleh sekretariat. Ya secara umum kan pemimpin rohani ya. Iya. Tapi bahwa ketika gereja atau apapun lah lembaga rohani itu kan tinggal di tengah-tengah dunia bersama dengan dunia, maka pasti cara-cara kepemimpinan duniawi pun ada di situ, hingga peran leadership-nya, peran kepemimpinannya itu akan terlihat dalam susunan organisasinya, yaitu di sini ada Dewan Pastoral Paroki. Nah, saya ketuanya. Tanggung jawabnya adalah bagaimana mengkoordinir gerak-gerak pastoral umat yang memang merupakan satu pengejawantahan, satu perwujudan dari gerak iman umat. Contoh tadi saya mampir di mana itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten. Itu ada kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi ada komunitas, tugasnya adalah mendampingi mereka. Mereka hari ini membagikan publikasi. Nah, itu merupakan satu cara bagaimana gereja hadir dan menghadirkan dirinya dengan umat yang ada. Besok kemudian saya akan membuat lagi-lagi tugas imam adalah mengkoordinir supaya terjadi gerakan-gerakan rohani dalam umat sebagai perwujudan iman umat. Jadi tujuan tugas untuk imam adalah mengantarkan umat sampai pada pengalaman dan pengenalan berjumpa dengan Tuhan Allah sendiri melalui kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan di lingkungan, di masyarakat itu. Maka besok saya pun akan menggerakkan umat untuk dalam rangka ikut ambil bagian bela duka, bela rasa yang ada di Sumatera Utara. Dengan cara apa? Dengan cara akan membuat satu himbauan pastoral istilahnya, supaya umat mau peduli dengan mau berbagi susu, berbagi popok, berbagi obat-obatan, nanti ditampung di sini baru dikirimkan ke sana. Nah itu pun karena apa? Karena di tingkat kuskupan, jadi modelnya adalah pemimpin tertinggi itu kan ada di Roma. Dari Roma kemudian konferensi wali gereja Indonesia di Jakarta. Konferensi adalah kumpulan para uskup yang ada di Indonesia. Baru kemudian kuskupan, pusatnya di Purwokerto, paroki-paroki, saya termasuk di paroki ini. Maka seluruh desa atas sampai ke tingkat bawah itu yang diinstruksikan itu sama. Berkaitan dengan apa? Soal moral, soal iman, yang kemudian mesti harus menanggapi situasi realitas yang ada di dunia ini. Maka ketika ada bencana ya sudah, seluruh gerak Indonesia, gereja Katolik bersama-sama mengumpulkan baru nanti disalurkan. Itu model organisasinya, sehingga tugasnya adalah mengkoordinir supaya gerakan-gerakan iman itu terarah, terlaksana, kemudian juga terlaksana sungguh tepat sasaran gitu loh. Itu tugas saya dalam kesehariannya. Dalam ajaran iman Katolik yang namanya manusia itu kan diciptakan sehakikat dan semartabat dengan Allah. Maka seluruh manusia dalam dirinya itu karakter-karakter kealahan itu ada. Contoh, yang namanya baik itu bukan milik manusia, milik Allah yang ditanamkan dalam diri setiap orang. Maka
satu wujud, bagaimana kemudian kita menempatkan kerukunan. Itu ya bagaimana saya melihat orang lain dalam dirinya, tidak lagi saya melihat sosok manusia, daging, tapi sungguh merupakan pengejawantahan satu wujud Allah yang hadir dalam setiap pribadi. Sehingga pasti ketika saya tidak menghormati, ketika saya melukai, ketika saya membawa tangis orang itu melukai Tuhan Allah sendiri. Itu iman kami. Sehingga saya mengajak umat bagaimana untuk melihat orang lain sebagai satu pengejawantahan Allah yang hadir dalam diri manusia, yang dengannya saya menghargai, saya menghormati. Sehingga dengan demikian ketika saya menghargai, menghormati, itu ungkapan iman sebenarnya kepada yang tidak terlihat. Itu yang selalu saya anjurkan kepada umat. Sehingga ajaran kasih itu menjadi amat sangat dominan dalam diri iman Katolik itu. Omong kosong kalau kita omong kasih tanpa ada kehadiran. Karena Yesus sendiri pun ungkapan kasihnya adalah hadir di tengah-tengah dunia itu loh. Sehingga saya mengasihi kamu, ya kalian saya mengasihi. Tapi kalian mengasihi saya, itu bukan ajaran Yesus. Saya mengasihi kamu, tapi kamu membenci saya. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau saya mengasihi karena dia mengasihi saya, itu kan cara duniawi toh. Cara dunia mengajarkan seperti itu. Kamu berbuat baik karena dia baik sama kamu itu kan ajaran dunia. Tapi kamu berbuat baik biarpun dia jahat, itu ajaran agama. Saya yakin Islam pun mengajarkan kayak gitu. Semua agama mengajarkan. Jadi saya mengasihi karena Allah sendiri yang ingin hadir dalam diri saya untuk dialami oleh orang lain itu. Jadi jangan saya mengasihi karena kamu mengasihi saya. Itu bukan ajaran agama kalau saya. Tapi saya mengasihi kamu, tapi kamu itu sering merasani saya, sering macam-macam. Tapi saya tetap mengasihi itu loh. Itu yang sampai mati pun harus diperjuangkan karena tidak mudah untuk mengaplikasikan ajaran iman itu dalam kehidupan keseharian. Maka yang butuh rahmat pengampunan. Maka dalam keluarga tanpa pengampunan pasti keluarga akan habis di tengah jalan. Pengampunan bukan milik manusia, miliknya. Kita mohon supaya kita punya daya untuk bisa mengampuni itu. Itu yang kalau kemudian kita menempatkan kenapa kita mesti harus mengasihi, menghargai, menghormati kalian. Itu dasar imannya seperti itu. Saya pesan boleh nggak? Pesan pada kalian. Pesan saya sederhana, selalu saya sampaikan kepada para teman-teman perempuan. Siapapun yang saya anggap sebagai teman, sebagai saudara itu mengatakan begini. Karena kerap kali kita itu terjebak pada yang namanya nafsu-nafsu duniawi, mengeksploitasi tubuh hanya untuk kesenangan, untuk membar hawa nafsu. Maka pesan saya, jaga diri baik-baik tubuhmu. Siapa lagi kalau tidak kalian yang menjaga? Yakin saya sudah banyak contoh bagaimana perempuan ketika masa mudanya itu tidak mampu mengelola perasaan, menjaga tubuh, habis hidupnya di tengah jalan. Yakin saya. Karena kita terjebak pada hal itu, sesuatu yang menyenangkan keduniawian kita, tapi itu malah kemudian membuat malapetaka hidup. Maka
pesan saya, jaga diri baik-baik ya. Kedua adalah ingat orang tua, terutama sosok ibu. Karena dia adalah pasti dalam dirinya selalu mempunyai harapan bagi anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh rahmat, penuh berkat, kemudian sejahtera hidupnya. Pasti ibu manapun seperti itu. Maka jangan sampai kalian yang sudah kelak akan jadi seorang ibu, jangan pernah sampai membuat seorang ibu kali itu nangis. Itu dalam ajaran Islam saya tahu dosa besar itu. Gitu. Tapi kalau membuat tangis bapak itu biasa. Tapi kalau ibu itu pesan saya. Kuliah yang baik, hasil IPmu bagus. Oh, belum itu belum ya? Ya teman-teman saya itu, jika beberapa kusturan kan main loh, saya mengatakan teman-teman kusturan itu, wah susah dolan pasturan nanggonku. Nah IPmu kuwi mung di bawah 3. Saya mengatakan IPmu lagi pintar-pintar. 3, minimal 3,4 kok. 3,8 ya ada. Sama berlaku. Karena yang namanya nilai akademik itu untuk di Indonesia masih sangat dipentingkan, bukan keterampilannya. Tapi orang akan melihat akademiknya, oh bagus, baru lihat soal skillnya. Jadi usahakan IP-nya di atas 3,5. Iso, jadi gampang itu ya. Iso. Itu ya salah satu bentuk kita menyenangkan. Salah satu bentuk saya menghormati orang tua yaitu dengan cara saya menghadiahkan satu bentuk ungkapan kasihku pada orang tuaku dengan cara menilai itu. Ya, orang tuamu senang kok mesti. Kalau ketemu dosen salam ya, hati-hati dari jalan ya. Semangat kuliahnya. Ya silahkan tutup dengan doa masing-masing ya. Ya. Selamat siang, berkah dalam. Perkenalkan nama saya FX Diki Arianto. Statusnya sudah menikah, 1 istri, 3 anak. Alamatnya telah dekat dengan gereja Perumahan Karang Asri. Ya. Di sini di gereja sini saya juga masuk sebagai pengurus gereja ini ya. Yang pertama yang saya pegang adalah tentang FKUB juga, termasuk juga dengan moderasi beragama. Yang tahun-tahun kemarin sudah teman-teman juga melayani seperti panjenengan semua, sekarang jatahnya saya. Itu. Tadi kunjungan di sini untuk moderasi beragama kayak gini sudah. Ya, terutama dari UIN juga, terus dari teman-teman kelompoknya Gus Dur juga sudah pernah ke sini. Bahkan pada Natal kemarin dengan Romo Parokinya di sini, mereka diajak bersama-sama untuk makan-makan di sini. Gitu. Di sini setiap misa itu setiap hari Minggu. Jadwalnya sekitar jam 8. Nah, kami juga mempunyai jadi istilahnya stasi di sini. Itu ada stasi Kedunguni, Wiradesa dan Sragi. Ya, untuk misalnya Kedunguni dengan Wiradesa itu jam 6 sore, Sabtu jam 6 sore. Kemudian kalau hari Minggu di sini di paroki Santo Yohanes Rasul Karanganyar dengan stasi Sragi, jamnya sama jam 8. Kemudian ini sebentar lagi juga ada perayaan Natal kan. Nah, itu juga jamnya berbeda. Kalau malam Natalnya itu 24 Desember itu malam Natal itu jam 6 sore. Dan yang stasi pun juga sama-sama. Ada yang jam 6, ada yang jam 5. Kemudian tanggal 25-nya itu jam 8 pagi disamakan dengan hari Minggu. Ya.
Dan juga dalam hari-hari biasa itu juga ada hari-hari besar, itu kadang perayaannya juga jam 6 sore, kadang jam 8 pagi, jadi nggak mesti ya gitu. Kegiatannya banyak Mbak, kegiatannya banyak. Bisa diceritakan, Mak? Ya misalnya menyambut Natal ini kami ada pendalaman iman yang saya kalau di tempat jenengan namanya apa? Untuk itu kan itu hari raya ya, Nggih, puasa. puasa. Kami di sini ada pendalaman iman yang tujuannya untuk biar imannya berkembang. Mereka men-sharingkan pengalaman mereka yang sesuai dengan apa yang mereka alami dan juga apa yang ada di kitab suci. Itu jadi disaringkan. Kemudian hasil sharingnya itu dipadukan. Itu. Dan itu nanti akan menambah iman mereka bagus. Gitu. Dan juga ada kegiatan yang lain seperti anak-anak usia dini, seperti PAUD ya, itu ada namanya sekolah minggu. Ya, jadi yang anak-anak itu tersendiri, yang remaja pun juga sendiri, namanya PIR. Ya, pengembangan iman remaja. Mereka juga diajari materi-materi yang ada di buku agar supaya iman mereka itu tidak pudar. Kalau anak-anak itu berarti sampai umur berapa, Pak? Kalau yang mana? Yang mana dulu? PAUD. Yang PAUD. Nah, yang PAUD itu usia ya TK lah. TK sampai kelas 4 SD. Itu yang didampingi oleh ada sih ibu-ibu juga, termasuk istri saya juga mendampingi mereka. Kalau yang SM kelas 6 ke atas itu juga ada pendampingnya, anak muda juga yang dampingi, juga ada yang orang muda juga gitu. Aktivitasnya banyak Mbak. Ya sama dengan pendalaman iman tadi, kami juga men-sharingkan dari pengalaman-pengalaman mereka, kemudian nanti diteguhkan oleh seorang imam. Itu biasanya mereka ikut, itu diteguhkan oleh yang terakhir gongnya tuh gongnya gitu. Kalau itu ada biasanya Natal gini ya, kami mengumpulkan sembako kemudian disalurkan ya, masyarakat, dan juga kunjungan, namanya kunjungan pastoral, keluarga si A kemudian kunjungi ke sana sekalian dengan cek kesehatan, mungkin yang ada lansia, ngobrol-ngobrol santai, kemudian diberi sembako. Tidak hanya yang Katolik, sekitar sini pun juga, sekitar gereja pun juga dikasih itu. Jadi biar yang luar tuh akrab dengan kami yang ada di gereja ini. Jadi mereka tidak ada pikiran negatif lah gitu. Pernah sering, bahkan tidak, saya sebagai anggota gereja juga, pengurus gereja juga, saya juga sebagai pengurus FKUB dulu pernah di sini mengadakan pertemuan, tidak diundang semua yang antar agama itu, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, Islam, itu dipanggil sini. Tujuannya itu ya, yang memberi materi itu dulu dari kepala Kemenak, terus ketua FKUB-nya sendiri, dari Kesbangpol gitu. Kami sering mengadakan itu di gereja juga sering, bahkan kami juga ke sekolah-sekolah. Dulu sebenarnya pernah di SMA Bojong. SMA Bojong, jenengan kok tahu? Saya ikut. Lulusan Bojong? Iya. Oh, tuh, tidak hanya di Bojong, di SMA 1 pun juga pernah gitu. Bunganya baik Mbak. Ya seringkali kalau kami itu pas malam suro atau malam sehabis Natal, kami biasa mengundang mereka, istilahnya syukuran bersama-sama dengan mereka. Bahkan kami juga mengundang kepala desa, kepala kelurahan, terus
Kapolsek juga, Kapolres juga, itu pernah kami undang di sini. Udah mereka datang ke sini guyup makan bareng gitu. Namanya Kim Marhayati. Ya panggilannya di gereja Cik Kikim gitu. Itu gereja Karanganyar ya tahu semua gitu. Walaupun saya jarang ke gereja, tapi kan sering serawung lah. Kalau ada kematian, kalau ada hajatan itu masih kita kan ada itu saling sakit gitu, saling menengok lah gitu, namanya toleransi ya itu. Tuh masih itu ya. Kalau minggu ada apa itu masih kegiatan tiap minggu saya ada ke gereja titip masakan itu, ada jajan, ada nasi tiap minggu pasti saya untuk cari dana gereja gitu. Kedua itu saya sudah masuk gereja. Nah, apalagi setelah ada Karanganyar itu ya saya sekarang udah tua, nggak sering ke gereja karena kan susah jalan. Tapi masih aktif ke gereja. Kalau Natal, kalau Paskah gitu. Tapi di Karanganyar itu ya aman, sekitarnya itu aman, toleransinya baik, sesama kerukunan antar dari gereja sama tetangga situ ya pasti ada 1 tahun pertemuannya, pasti ada kerukunannya itu ya ada. Ibaratnya kalau agama Katolik itu masih ada apa ya, kayak mono suro. Nah, kalau suro itu ya itu nanti kumpul-kumpul sama warga tetangga gereja Karanganyar gitu. Jadi ya baiklah di antar kerukunannya itu ya baik gitu. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila, NIM 40125043. Pesan saya setelah melakukan kunjungan ke gereja yaitu membuat saya semakin memahami pentingnya toleransi dan menghormati sama antar umat beragama. Perkenalkan, nama saya Vivi Apriliani, NIM 401-250-72. Kesan saya setelah berkunjung ke gereja adalah saya merasa disambut hangat oleh para pengurus dan termasuk Romo juga. Tadi juga sempat diajak makan siang dan berbicara mengenai toleransi dan lain-lain. Tadi juga dikasih nasihat-nasihat juga oleh Romo. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syarifatusani, NIM 4012544. Kunjungan ini memberi saya pengalaman berharga tentang bagaimana moderasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus saya belajar bahwa toleransi itu bukan sekedar kata, tetapi terlihat dari sikap terbuka, kegiatan sosial, dan hubungan dengan masyarakat. Kunjungan ini benar-benar membuat sikap moderat dalam diri saya itu meningkat. Nama saya Nova Zaratul Muhibah, NIM 401-25049. Kesan yang bisa saya ambil setelah melakukan observasi dan wawancara ke gereja tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru terkait terbentuknya gereja tersebut, terus kegiatan ibadah mereka seperti apa, terus nilai-nilai yang diterapkan di gereja tersebut juga seperti apa, dan juga mendapatkan sedikit nasihat dari Romo terkait pentingnya menjaga hawa nafsu, khususnya untuk perempuan di masa sekarang. Ini membuat nilai atau sikap moderat saya tuh meningkat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Amalia dengan NIM 401255054. Kesan saya setelah berkunjung ke rumah ibadah yaitu di Gereja Santo Yohanes di Karanganyar, kesan saya yaitu saya mendapatkan hal baru, pengalaman baru, karena di situ saya bertemu langsung dengan romonya serta pengurus-pengurus di gereja tersebut. Dan di situ juga diajarkan bahwa nilai-nilai kerukunan juga diajarkan kepada umat-umat yang ada di gereja. Di situ juga bahwa selalu menanamkan nilai-nilai kerukunan
dan saya belajar bahwa nilai moderat yang ada pada gereja tersebut juga ada, dan nilai moderat yang ada di diri saya dan nilai keberanian yang ada di diri saya semakin meningkat karena secara tidak langsung itu mendukung atau membuat diri saya untuk belajar dan mencoba hal baru.